Sekarang kita sudah mau menjalan 14 outlet. 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun sudah kembali. Tips untuk dapat 100 juta pertama. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya startfranchise.id, your guide to franchise opportunities. Kali ini kita kedatangan tamu dari franchise yang menarik banget. Dari satu grup sama Sense Group, yaitu dari J Chicken, Tomorrow Coffee. Ini anak grupnya baru jalan 1 tahun, tapi udah dapat 10 outlet, yaitu dari kemitraan snack kita. Oke, ini dengan Bapak siapa nih? Boleh perkenalan dulu? Ya, salam kenal. Nama saya Raymond dari tim Business Development-nya Snack Kita. Ya, perkenalkan kalau nama saya itu Oki Prastiawan. Saya juga dari Business Development spesialis Snack Kita. Pak Oki sama Pak Raymond ya? Iya. Yes. Pak, ini saya penasaran, kenapa pertamanya tuh milih langsung dari kemitraan retail, milih kategorinya? Kenapa gak dari yang lain aja? Emang dari retail ini ada potensi lah di 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu? Ya, pastinya untuk retail sangat berpotensial ya, karena retail kita tahu sendiri dari masyarakat sama behaviornya orang Indonesia cukup konsumtif, dan juga kalau kami emang mulai di bisnis retail, kita juga bisa ekspansi banyak outlet dan mencakupin seluruh Indonesia, dan kita melihat peluangnya di situ sih, seperti itu. Ini 1 tahun udah ada berapa outlet sekarang, Pak? Sekarang kita sudah mau menjalan 14 outlet. Boleh diceritain nggak gimana kok bisa dapat 14 outlet? Berarti emang dari marketnya Indonesia tuh lagi tertarik juga ya di bagian bisnis kemitraan retail kayak gini? Ya, pastinya tertarik, soalnya kita juga membawain satu buah konsep kemitraan yang baru, yang belum ada di Indonesia sebelumnya ya. Mungkin kalau kita lihat beberapa tahun kemarin, banyak banget kemitraan yang mungkin jualnya F&B minuman saja. Nah, kalau kita lagi adopsi emang tren yang lagi viral di China, mainland China. Kalau kita bisa lihat analisanya dari marketnya, mereka udah buka 20.000 cabang di Cina sendiri dan sangat rame dan viral. Nah, kita harapannya bisa juga bikin konsep ini sukses di Indonesia, karena kita tahu masyarakat Indonesia sangat suka jajan kayak gitu. Jadi udah tahu frameworknya dari Cina langsung tinggal terapin Indonesia. Yes. Dari 20.000 outlet tuh. Betul. Nah, tapi snack kita tuh aslinya apa sih, Pak? Sama keunggulan-keunggulannya itu dari kemitraan snack kita ini. Jadi kalau keunggulannya sendiri memang kita konsep baru di Indonesia, di mana memang lebih jual snack tapi dengan dikemas lebih elegan, berbentuk dengan minimarket. Jadi yang biasa kita temuin toko snack itu tradisional. Nah, cuman kan karena kita ngambil konsep dari China, konsepnya itu bagus, kita adaptasi konsepnya, kita terapkan di Indonesia. Dimana kan kalau orang Indonesia ini kan lebih dominannya kan kalau dengan konsep yang baru, dengan model baru, dia akan melihat, wah ini ada toko apa gitu, aneh tapi kok menarik. Nah, itu sebagai salah satunya, dan kita juga mengenalkan experience ini juga lebih ke pengalaman dari konsumennya sendiri sih. Tapi 1 tahun 13 outlet ya, itu lumayan cepet loh. Kira-kira emang harganya berapa sih dari kemitraan tadi? Iya, memang kalau untuk kemitraan kita, kalau dibilang ini kita relatif cukup terjangkau. Memang kita kalau secara keseluruhan, average-nya kita rata-rata untuk investasi itu sekitar startnya dari 800 juta. 800 juta itu udah include semua? Itu di luar dengan sewa tempat. Di luar sewa tempat. Berarti 814 oh lumayan ya berarti ya 1 tahun. Tuh, nah 800 juta itu di mana 800 juta udah termasuk biaya franchise fee untuk selama 5 tahun. Itu juga ada biaya untuk promosi pembukaan toko, terus ada Deposit. renovasi, yaitu sifatnya juga melihat dari kondisi
tempatnya juga, kebutuhannya, biaya pembelian peralatan elektronik dan non elektronik, sama itu deposit dan pembelian purchase-nya itu. Oke. Jadi kan satu grup sama JNT Cargo sama Temur Coffee dan sebagainya. Itu ada dikasih kisi-kisi, dikasih bonus juga gak sama mereka ya? Oh, ambil suppliernya dari Cina aja biar harganya murah, biar menang sama retail franchise di Indonesia. Nah, itu mungkin menarik yang mungkin sampai sekarang jadi kesalahpahaman. Snack kita ini kita tidak hanya menjual produk impor dari luar negeri. Nah, kami juga bukan importir, kami emang mainnya langsung B2C. Jadi kita emang ngambilnya dari pabrik, dari importir. Jadi semua snack yang dijual di toko kita itu semua majority-nya emang masih banyak 70% lokal, malahan 30% itu impor kayak dari China, dari Malaysia, Korea, Jepang itu semua ada. Tapi dari kita sendiri pastinya nggak ada special treatment atau special price kalau kita emang bisa impor. Soalnya kita bukan importer sendiri gitu. Oke, kalau ngomong soal kemitraan, franchise, investasi jadinya. Orang-orang pasti pengen untung. Kira-kira emang marginnya dari snack kita setiap produk tuh berapaan? Oh iya, kita memang punyai margin kotor itu rata-rata 24 sampai dengan 28%. 24 sampai 28. Tuh, dan untuk margin bersihnya yang sudah berjalan itu kita start dari 6 sampai dengan 13%. Dan ada yang melebihi dari 13%, tergantung dari lokasi tempat itu. Tapi boleh tahu nggak kalau dari retail, sektor retail, ini bisnis retail, biasa marginnya orang-orang Indonesia tuh berapa kalau buka bisnis retail? Kalau kita sekarang mau analisa bisnis retail ya, F&B emang lebih tebel ya. Mereka kalau kita sekarang jualan kopi atau kayak milk tea, itu kurang lebih margin kotornya bisa 60-70%. Air soalnya ya. Yes, soalnya dia emang bahannya bubuk, dia juga air, jadi secara margin dia sangat tebal. Tapi kalau jadi yang F&B 60-70%, tapi kalau kita lihat market di Indonesia retail ya, kalau misalnya kayak minimarket konvensional, itu sekarang harusnya mereka di kisaran 16-18% marginnya. Berarti bedanya bisa sampai 10% sama snack kita dari sektor marginnya aja tuh. Oh, yes, jadi emang kita menariknya di situ. Banget ya. Kita soalnya, nah, snack kita tidak menjual sembako, Mas Rejal. Jadi dari snack kita hanya fokus jualan snack. Ada yang marginnya bisa sampai 40, 50, ada yang juga marginnya di bawah 10. Jadi tapi secara average kita di 24 sampai 28% tadi. Kalau dari margin segitu, kira-kira kalau ini kan udah berjalan 1 tahun tadi. Outlet yang paling lama berarti 1 tahun pas apa 1 tahun berapa bulan? Kita outlet pertama itu malahan di Malang, itu kita bukanya di Maret 2025. Itu average sales-nya berapa kira-kira? Jadi emang untuk yang di Malang itu cukup bagus, soalnya lokasinya prime, itu kayak di jalan ikonik Malang, emang orang suka pacaran atau suka malam mingguan di sana. Jadi secara omset dia sangat stabil di average-nya 600 juta kalau outlet Malang sendiri. Per month or per years? Kita sekarang hitungannya per month, 600 per bulan. Segitu. Itu di Malang. Di Malang. Yang paling bagus biasa outletnya tempatnya di mana deh, Pak? Kayak retail itu, apa di sekolahan, di sekolah, apa justru di mana kalau dari snack kita nih? Oke. Untuk tempat yang cocok sebenarnya kita di pusat keramaian dan lebih ke tempat lebih ikonik, tempat orang berkumpul itu sebenarnya pangsa pasar kita. Tapi tidak menutup kemungkinan di tempat residensial pun kalau memang daerah itu memang cocok dan ramai, biasanya kita akan buka di situ. Kalau buka di mall atau buka di jalan, itu omsetnya memang rata semua atau soalnya saya lihat banyak ya kalau dari retail sendiri tuh ada bukanya di mall, ada bahkan bukanya di kampus, ada buka deket samping jalan, ada juga bahkan di desa. Kalau dari snack kita gambarnya gimana?
Jadi pastinya kita juga ini ya, very open untuk buka di mall. Malahan juga mall itu pilihan yang sangat bagus untuk location di mana trafficnya sangat stabil. Nah, kalau kami tahu sendiri, retail ini sangat depend on traffic organik ya, yang mungkin banyak orang yang harus lewat dan juga emang belanja. Nah, mall ini tidak akan dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi mall sangat bagus dan pastinya untuk brand image lebih dapat di mall ya, karena exposure-nya sangat tinggi kalau di dalam mall gitu. Berarti kalau misal ada orang yang minat nih beli franchise-nya snack kita di mall, itu semuanya dibantu juga apa juga harus ngurus perizinan mall? Soalnya lumayan susah nih buat mall nih. Ya, jadi kebetulan untuk snack kita kan kami konsepnya autopilot. Jadi kita akan pastinya membimbing mitranya untuk juga dapatkan lokasi di dalam mall. Pastinya kembali lagi kalau masalah budget, decision maker-nya akan di mitranya apakah masih masuk budgetnya dia, karena kita tahu sendiri kalau buka di dalam mall secara operasional dan service charge akan lebih tinggi dibanding sewa di street. Nah, tapi pastinya dari segi leasing sampai perizinan kita akan juga bantuin semua untuk mitra kami. Gitu. Saya mau tanya nih Pak, kan di retail pasti semua orang udah tahu juga komputer tuh gede banget deh. Terus gimana kalau dari kemitraannya snack kita nih? Kalau ngelihat kayak kompetitor di bagian retail udah segede itu. Terus cara menangnya snack kita gimana Pak? Ya, kalau dengan konsepnya snack kita yang saat ini memang kita kan belum ada ya di Indonesia. Mungkin hampir sama pun dia memang posisinya ada juga di dalam mall. Tapi dengan konsep yang kita bawa baru di Indonesia seperti ini dengan peritel yang besar, itu tidak menutup kemungkinan kita tidak takut kalah bersaing. Kita karena kita juga memiliki manajemen yang bagus ibaratnya, terus sama konsep yang sudah mulai berkembang saat ini. Experience ini juga kita tetap inovasi terus. Mungkin itu menjadi salah satu keunggulan dari kita. Oke, manajemen yang bagus tuh berarti kayak gimana Pak kalau boleh tahu? Dari snack kitanya ini. Ya, pastinya manajemen yang bagus, yang lebih mateng, karena dari kita sendiri kan kita emang perusahaan asing ya. Dan dimana kalau kami juga analisa market retail, emang ada beberapa brand yang snack juga udah mulai masuk di wilayah Jakarta, ibu kota. Tapi mereka juga mungkin dari segi manajemen belum cukup lama di Indonesia. Sedangkan grup kami sudah 10 tahun lebih expand di Indonesia, dan secara analisa market kita juga cukup ngerti. Nah, dari manajemen pastinya kalau retail itu yang sangat krusial dan fatal itu di bagian operasionalnya sih. Jadi secara operasional dan sistem kita juga punya tim dedicated khusus untuk bantu ngawasin dan kontrol toko-toko mitra kami, sehingga pastinya semua SOP dan semua standar toko kami dijalankan. Seperti itu. Ini kan ada banyak kota. Berarti cara manage-nya gimana? Ada dari Blitar, Malang, Surabaya juga. Kalau dari snack kita kemitraannya itu gimana cara manage-nya? Nah, revisi sedikit ya. Kalau untuk Blitar kita saat ini memang belum. Oke. Kita memang yang sudah ada snack kita sendiri itu dimulai dari Malang, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, Gresik, dan nantinya kita akan ke Tuban. Yang rencana kita akan launching di bulan April ini. April Tuban. akhir. Tapi kalau untuk memanage ini kita memang ada tim operasional sendiri yang akan memantau di daerah-daerah tersebut. Termasuk kita yang sebagai business development-nya menjaga kepercayaan dari mitranya kita juga akan pantau toko-toko mitra yang sudah berjalan ini. Boleh tahu nggak se-autopilot apa dari kemitraan snack kita nih? Misal kalau dari outletnya yang jauh ada
Pasuruan, ada dari Malang juga. Kan HQ-nya kan di Surabaya sama Jakarta ya. Ya, Betul. Terus misal ada atapnya yang bocor, rembes dikit. Emang autopilot ownernya itu nggak perlu benerin sana apa udah full di manage sama snack kita? Jadi kalau misalnya ada pun masalah terkait toko, kita tetap akan komunikasikan ke mitra kita. Jadi kita memberikan pilihan juga kepada mitra, apakah tetap akan di manage sendiri atau kita bantu secara manage-nya. Nah, memang kan kalau autopilot tahunya kan dia tidak terlalu terlibat langsung. Tetap kita komunikasikan, walaupun nanti kita itu akan mengerjakan atas masalahnya itu. Oke, berarti ada opsi, ada autopilot tapi tetap di manage dikit-dikit, Betul. ada fully autopilot. Tetap lebih kita ke lebih ke komunikasi ke mitra sih. kita minta approval dan mereka harus aware bahwa emang ada kebocoran dan emang nanti akan ada biaya supaya emang lebih ada tercatat, istilahnya mereka tidak tertinggal informasi kejadian itu di toko. Tapi selain itu mereka juga ya autopilot, emang nggak ngerjain apa-apa gitu. Bener-bener gak ngerjain apa-apa. Jadi misal ada 800 juta saya ikut dari kemitraannya snack kita, tuh udah gak ngapa-ngapain, tinggal terima laporan keuangan gitu doang. Dari lihat di kasir POS itu ya. Betul, lebih banyak seperti itu sih. Cuman tetap kita lebih sering komunikasi atas perkembangan tokonya dia juga. Itu. Selalu dievaluasi untuk segi performance sama semua kinerja kerja dari sales, dari promosinya apakah berhasil, kita selalu infokan terus ke mitra kami. Kalau ngomong-ngomong soal investasi sama di kemitraan ini, berarti per tahunnya berapa persen dari kemitraan snack kita? Misal ngeluarin 800, per tahunnya bakal balik berapa? Kalau untuk return ROI-nya kita memang punya target itu, namanya bisnis baru juga di ini. Kita juga tidak menutup dan muluk-muluk atas investasi yang sudah dipercayakan. Itu memang kita mempunyai target itu 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun sudah kembali targetnya kita. Nah, setelah Oke. itu tinggal kita ibaratnya keuntungan atas mitranya itu. Berarti sekitar 33%-an per tahun ya kalau 3 tahun dari Betul. 3 tahun Iya, 99%. Betul. Ada gak kalau dari investor tuh yang mau tanya-tanya, Pak, saya mendingan investasi di pasar modalnya beli saham gitu. Ada komunikasi-komunikasi seperti itu gak kadang tuh? Oh, mungkin saya sharing pengalaman saya ketemu calon mitra ya. Emang betul sekarang banyak instrumen investasi di luar sana ya. Pastinya dari saham, dari emas, mungkin kripto, atau mungkin kayak forex exchange. Tapi pastinya kalau di apple to apple tahun kemarin semua Outperform. semua kemitraan pasti outperform sama gold. Soalnya emas kan naiknya 50% sendiri tahun kemarin. Iya, tapi lebih ke condong ke portfolio sama personality investornya sih. Biasanya emang target konsumennya kita yang emang pengen invest di snack kita, dia udah punya main usahanya, dan mereka emang lagi mencari opsi lain untuk diversify portfolio. Jadi nggak taruh semua uangnya di satu keranjang. Pastinya kalau kita lihat sendiri sekarang ya banyak saham yang lagi anjlok. Jadi ya emang langkah baiknya untuk taruh di beberapa keranjang. Seperti itu sih. Tapi overall oke kalau per tahun 33% tuh. Emang kalau dari snack kita, kan berarti per tahun 33% tadi ya. Betul. Dari tahun ini aja nih, buat kalau bisa at least distabilin 33% terus. Ada update-update apa lagi snack kita di tahun ini? Sama mungkin 5 tahun ke depan gambarannya nanti. Oh, jadi untuk snack kita sendiri pastinya kita targetnya mau buka all Indo, karena sekarang kan kita hanya di Jawa Timur saja ya. Emang fokus bikin brand awareness di satu area. Pastinya kalau kita bisa bikin mitra kita senang sama mitra kita satisfied, mereka akan lebih pede untuk taruh
lebih banyak uang atau malahan ngajak lebih banyak teman dan partner mereka untuk gabung dengan snack kita. Harapan kita sih pastinya dalam 5 tahun ke depan kita juga sudah pastinya buka ya harusnya 500 sampai 1000-an toko ya kalau 5 tahun ya. Dan pastinya supaya setiap area di Indonesia akan sudah tercover oleh brand snack kita. Kayak gitu. Kalau dari kemitraan snack kita tuh harganya juga naik terus setiap tahun apa stay stabil 800 gitu? Nah, yang itu kita makanya sekarang belum ada kenaikan harga brand V-nya kami. Jadi alangkah baiknya kalau emang tertarik untuk masuk investasi kemitraan baru, kita masih cukup murah. Brand V-nya kita hanya 50 juta untuk 5 tahun. Pastinya kalau nanti tambah banyak toko, harusnya ada kenaikan. Jadi mending secure your spots sekarang kayak gitu. Oke. Kalau dari kemitraan snack kita, itu kan satu grup sama brand-brand lain gitu ya, itu dibantu juga kayak waktu awal bikin tuh, oh nanti kurang lebih SOP-nya kayak gini-gini buat manage kemitraannya, snack kita, company-nya. Nanti buat supply chain-nya dari sini aja. Udah ada network kayak gitu gak? Jadi pastinya untuk snack kita kan kita bidang retail. Beda dengan brand sister company kita di mana mereka emang lebih ke B2B. Pastinya kita dapat bantuan dari segi logistik, tapi SDM kita sendiri semua profesional yang ada experience di bidang retail ya. Jadi tinggal cara manajemen perusahaan aja sih sekarang gitu. Kalau dari snack kita juga, rencana 1 bulan ini mau ada event-event gitu atau full nanti dapat profitnya dari penjualan dari outletnya sama franchise baru, apa ada event-event? Soalnya dari kemitraan penelitian ada yang goes to school atau enggak, kalau yang baru itu ke ya sekolah-sekolah buat potong. Kalau snack kita ada juga ya update-update terbaru kayak gitu. Ada ya, kemarin kita ada memang ikut ke Ifback, cuman untuk tahun ini kita juga akan melihat dari kondisi juga sih. Cuman saat ini banyak juga mitra dari sosmed itu menghubungin kita, ya kita tetap akan bantu follow up atas antusias dari mitranya kita itu. Boleh diceritain gak sih Pak? Semisal ada orang yang tertarik buat kemitraan snack kita, terus sampai dia benar-benar percaya, soalnya itu uangnya lumayan besar ya. Kadang dari sebagian orang tuh ada nabung seumur hidup nggak sampai sih gitu. Ya, ada juga yang dari orang tua atau enggak dari ya pekerjaan mereka, bis mereka dapat kumpul segitu. Kan nggak besar ini, nggak langsung asal injek money di sana. Betul. Cara ngeyakininnya itu gimana biasanya? Ya tetap kita juga akan memberikan pengalaman sih ya ke calon mitranya kita. Lebih enak memang kita akan mengajak calon mitranya itu mengunjungi toko kita yang sudah berjalan. Jadi dia juga tahu bisnis yang akan dia jalanin seperti apa. Jadi ada gambaran ke depannya juga. Dan kita juga akan memberikan kepercayaan terkait investasi, misalnya dia akan bergabung, nah itu tetap kita jelaskan detail. Jadi tidak ada yang kita tutupin ibaratnya. Yang kalau kita bilang jelek ya jelek, kalau misalnya bagus kita bilang bagus. Jadi tidak ada ibaratnya calon mitranya kita iming-imingin bagus terus, itu enggak. Karena kan kalau di dunia bisnis ini kan lebih baik kita ngomong di awal, bagus-bagus, tidak-tidak, itu sebagai satu poin buat meyakinkan dari investor kita. Kalau betul berarti di snack kita bagus-bagusnya nih apa, jelek-jeleknya nih apa? Ya kalau bagusnya kita secara mitra kita juga bisa membantu kontrol atas dari kinerja di toko, karena kita ada beberapa aplikasi yang akan kita berikan juga ke mitra. Dia dapat melihat langsung dari progres perkembangan toko maupun dari CCTV juga kita akan kasih aksesnya. Karena walaupun mitra kita nggak di satu tempat atau di Jawa Timur, dia ada di mana, itu bisa bantu mantau juga. Kelebihannya di situ sih di snack kita.
Jadi dia nggak perlu langsung ke toko, tapi dia bisa memantau dari jarak jauh. Karena kita real time setiap saat itu bisa dilihat. Transparan ya. Transparan, betul. Kalau agak kurangnya di snack kita, Kurangnya memang kita kalau secara branding masih sedikit. Masih kecil. mulai Lebih sedikit. ya soalnya. Itu aja sih. Untuk saat ini ya kita tetap masih lakukan inovasi-inovasi untuk perkembangan dari snack kita ini. Emang kalau dari investor baru yang di snack kita habis diajak keliling-keliling outlet nih secara lihat secara langsung sambil meeting-meeting singkat, berapa lama sampai dia, oke saya percaya snack kita deh, saya taruh uang saya 800 juta di sini. Iya, kalau dari pengalaman saya bergabung di snack kita ini memang variasi ya. Ada yang dia sekali lihat itu langsung bergabung. Ada juga dia akan melihat satu atau dua, melihat perkembangannya, baru dia mulai akan bergabung. Tapi yang sudah berjalan ini, mitra yang sudah bergabung, itu yang saya bawa itu rata-rata 1-2 bulan dia sudah langsung buka toko. 1-2 bulan tuh. Tuh. Karena ibaratnya dia sudah tahu track record-nya kita, apalagi kita sudah menjalin kepercayaan sebelumnya, jadi lebih mempercayai kita ibaratnya. Kalau investor yang cocok buat invest di kemitraannya snack kita tuh yang sektor apa, kayak udah ada pengalaman di media atau udah ada pengalaman di F&B tuh cocok banget join bareng kemitraan snack kita, atau siapapun tuh aslinya cocok? Sebenarnya kalau mau join ke snack kita siapapun cocok. Plusnya kalau misalnya dia sudah ada experience dari retail atau waralaba yang sebelumnya. Jadi kan dia akan melihat, oh dia kan menjadi ibaratnya kayak pembanding. Oh ternyata pengalaman yang di sini kok lebih bagus yang di sini gitu. Itu malah lebih kayak sebagai masukan ke kita juga experience-nya. Oh yang dia sebelumnya tidak dapat, kok di snack kita dia dapat. Nah itu bisa juga kelebihan. Atau di snack kita dia tidak dapat, di yang sebelumnya dia dapat, itu akan jadi masukan ke kita. Jadi inputan, ibaratnya gitu. Jadi kita membuat konsumennya itu lebih nyaman untuk bergabung di kemitraannya kita. Oke, ini sesi terakhir tadi kan udah jelas-jelasin tentang snack kita sendiri ya. Ini sekarang kita lebih secara general dulu. Ini pertanyaan berarti kita klip buat postingan di sosial media, di Instagram atau TikTok. Kira-kira buat dari orang-orang nih yang umur 20-an, dari Gen Z, gimana caranya mereka biar cepet dapat 100 juta pertama menurut Bapak? Dari timnya kemitraan snack kita nih. Waduh. Tips ya. Tips untuk dapat 100 juta pertama, menurut saya pastinya kalau emang baru lulus kuliah atau baru tamat SMA, pastinya harus masih kerja sama jadi profesional di satu perusahaan. Untuk dapat 100 juta pertama emang agak lama, pastinya juga harus nabung. Dan paling ampuh untuk dapat 100 juta pertama pastinya kerja dulu sih. Kerja sama orang. Gitu. Kerja sama orang, terus muter-muter nabung, terus harus tinggi baru buka bisnis. Yes, seperti itu. Karena sekarang kalau kita bahas kemitraan pastinya ini semua uang yang kita dipakaikan untuk kemitraan itu sebaiknya uang dingin, jangan uang panas. Emang harus punya uang itu, jangan sampai pinjam sih, seperti itu. Oke, nice. Kira-kira kata penutup buat audiens start franchise kalau pengen buka bisnis, pengen buka franchise, kata-kata penutupnya apa nih, Pak? Boleh satu-satu dari Pak Raymond dulu. Ya, untuk kita, untuk dari saya, Raymond, kata penutupnya pastinya kalau emang lagi nyari bisnis konsep yang baru, yang viral, dan juga dari segi manajemen udah proven track record-nya, pastinya worth the shot untuk melihat snack kita ya. Soalnya dari snack kita ini, kita memberikan warna baru di bidang retail. Jadi, kalau emang pengen berinvestasi bisa join di snack kita gitu. Kalau dari saya sendiri sih
pergunakan peluang yang saat ini yang kita dalam proses pengembangan. Betul. Justru diawali dari pengembangan ini, bisnis kita akan maju ke depannya. Dan pergunakan peluang yang belum didapat orang lain. Mungkin bisa menghubungi ke sosmed media kita, di snack kita, baik di Instagram maupun di TikTok. Nanti akan dibantu oleh tim kemitraannya kami. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima Thank you atas kasih. waktunya.